Halo teman-teman, selamat siang dimanapun Anda berada. Video kita kali ini adalah video lanjutan perjalanan atau petualangan anak ataupun mahasiswa UNPAD Universitas Padjadjaran Bandung yang datang dari Bandung menuju Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di Kabupaten Lahat. Mereka masuk hutan, survei hutan dan survei tanah di sana teman-teman. Jadi mahasiswa ini mereka berada kurang lebih seminggu di pedalaman Sumatera Selatan, itu tepatnya di Kabupaten Lahat. Nah, sekarang ini adalah bagian ketiga dari seri perjalanan mereka dari Bandung ke Sumatera Selatan dan dari Sumatera Selatan pulang ke Bandung lagi, teman-teman. Nah, pada video kali ini yang part ketiga, ini video perjalanan mereka menuju Bandung, itu pulang dari Palembang menuju Bandung, karena mereka nginap satu malam di Palembang, yaitu di sebuah hotel, istirahat di sana, dan besoknya mereka berangkat menuju Bandung. Dan ini adalah perjalanan mereka naik mobil bersama timnya, yaitu mahasiswa yang datang dari Bandung, teman-teman. Baik teman-teman, bagaimana selanjutnya perjalanan mereka sampai ke Bandung? Mari teman-teman ikuti video perjalanan mereka, bagaimana keseruannya. Mari teman-teman, yuk kita tonton videonya. Nah, ini barusan seperti yang kita tonton tadi, mereka baru keluar dari hotel menuju Bandung. Tetapi sebelum mereka lanjut ke lintas timur atau lintas Sumatera, mereka masuk dulu ke tempat pembelian oleh-oleh, yaitu di Candy di Palembang. Nah, mereka di sini makan pempek sebentar, itu ciri khas oleh-oleh Sumatera Selatan, dan sekalian mereka beli oleh-oleh mungkin buat keluarganya atau siapa saja teman-temannya. Dan dari situ mereka lanjut ke Bandung. Di Nah, ini tempat yang mereka tuju, yaitu Candy, tempat makan ataupun belanja oleh-oleh khas Sumatera Selatan yang mereka ingin bawa ke tempat asal mereka, itu di Bandung. Nah, di sini kelihatannya mereka makan pempek dulu dan beli oleh-oleh sesuai dengan selera dan kepesan masing-masing. Seperti yang kita lihat, ini adalah oleh-oleh yang mereka bawa ini, teman-teman. Nah, ini mereka beli dan bawa untuk oleh-oleh ke Bandung. kacau tuh jalan teh.
Nah, ini mereka masih berada di kota Palembang dan kelihatannya mereka melintasi Sungai Musi, yaitu jembatan Ampera, teman-teman. Jadi mereka kelihatannya tidak lintas lingkar luar ataupun jalan alternatif lain, tapi mereka melalui pusat kota Palembang menuju jembatan Ampera Sungai Musi, teman-teman. Nah, ini seperti yang kita lihat di depan adalah jembatan Ampera Sungai Musi Palembang. Mereka lewat sini terus menuju lintas Sumatera atau lintas timur lanjut ke Bandung, teman-teman. Ini adalah jembatan Ampera Palembang atau jembatan yang menghubung antara seberang sana dan seberang sini kota Palembang, teman-teman.
Mereka ini yang berangkat kemarin naik mobil juga dari Bandung ke Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Lahat, dan pulangnya juga mereka naik mobil teman-teman. Jadi mereka satu rombongan, satu tim ini ada 5 orang yang terdiri dari 3 mahasiswa, 2 alumni. Jadi mereka camp di hutan dan tidur di pondok kemarin, dan mereka makan juga di pondok seperti di video-video yang lalu. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video part 1 part 2 nya, silahkan ditonton supaya nyambung videonya, kan ini adalah part 3 atau bagian ketiga dari petualangan atau perjalanan anak atau mahasiswa Unpad Bandung dari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pulang ke Bandung, teman-teman. Mantap gitu yang merah ini. Nih. Ya itu buat semuanya. Nah, ini adalah arah menuju tol, teman-teman. Jadi mereka kelihatannya dari Palembang ke Bandung ini lewat tol. Ini adalah pintu tol gerbang Palembang Bakauheni Lampung, teman-teman. Ini adalah pintu gerbang tol Palembang menuju ke Bakauheni Lampung, teman-teman. Kemarin saya jalan tuh berapa? Sampai 122. Hah? Apa sampai Pramuli? Dapat berapa? Nah, ini mereka sudah ada di jalan tol, Nah, berarti kayak yaitu tol kiri ya? Iya. Palembang Bakauheni.
mereka ini mau mampir atau istirahat sebentar di rest area teman-teman. Mereka tidak lurus tapi mereka ambil kiri, berarti mereka ini masuk ke rest area ini teman-teman. Mungkin istirahat dulu atau ngopi dulu mereka ini teman-teman. Jadi inilah rest area di jalan tol Palembang Bakauheni. Ini lanjut lagi keluar dari rest area menuju jalan utama atau jalan tol teman-teman. Kelihatannya hari semakin sore dan kelihatannya juga ada mendung, gelap kelihatan teman-teman. Bapak mungkin bakal hujan atau gerimis, kita tidak tahu teman-teman, tapi nanti kan kita lihat apakah gerimis atau hujan teman-teman. Jadi ini udah mulai sore mereka di daerah ini kurang tahu kilometer berapa mereka ini tadi istirahat teman-teman di rest area tadi, tetapi ini masih di jalan tol Palembang Bakauheni Lampung. Di bandara. Di bandara darurat ya. Ada glowing. Ini kelihatannya adalah perbaikan jalan di sekitaran jalan tol ini teman-teman. Sering memang di sini terjadi perbaikan jalan itu tol Palembang Bakauheni ini teman-teman. Karena berapa kali kita lewat dari sini, kita sering ditemui perbaikan-perbaikan di titik-titik tertentu teman-teman. Nah benar teman-teman, ini kelihatannya udah mulai gerimis, kelihatan dari kaca mobil ada titik-titik air, dan ini sudah menjelang sore hari teman-teman kelihatannya. Ini kelihatannya semakin gelap teman-teman, karena ini sudah masuk suasananya malam teman-teman. Mereka sudah malam tiba di daerah ini, dan juga sedikit hujan ataupun gerimis yang seperti yang kita lihat di depan kaca teman-teman.
6 boleh. Masih ini kan masih Atau di ferry. banyak anjing di Peri yang di Rangkong. Atau yang deket sana, deket Bakmayaninya, kilometer 20-an. Kurang enak ya. Arapa. Udah Arapa atau udah gitu. Ini juga kelihatannya mampir lagi di rest area setelah mampir tadi waktu sore teman-teman. Sekarang mereka mampir kedua kalinya di rest area, mungkin istirahat atau ngopi lagi. Nah, ini adalah rest area yang kedua setelah mereka berangkat dari kota Palembang. Ini kemarin ya. Kemarin masuk. Next. Arapahonya udah. Bagi teman-teman yang belum pernah lewat tol Palembang Bakauheni, sepanjang jalan tol mulai dari Palembang sampai Bakauheni ada banyak teman-teman rest area, baik untuk kita mau ke Palembang ataupun dari sebaliknya dari Bakauheni ke Palembang. Di sini banyak rest area untuk kita istirahat, jadi tidak perlu takut. Kalau ngantuk bisa tidur di rest area ataupun bisa ngopi sebentar istirahat kemudian melanjutkan perjalanan. Seperti yang kita lihat dalam video ini, setelah mereka istirahat sebentar, mereka lagi kembali menuju Bakauheni, Lampung. Mau kemana bang? Nah, ini keluar di tol Bakauheni. Ini pintu tol Bakauheni. Mereka sudah sampai di Lampung, di Bakauheni. Mereka menuju dermaga ataupun pelabuhan Bakauheni untuk nyebrang ke Merak, teman-teman. Kurang 303 berarti nyampe ya Pastor ya? Nah, ini adalah pelabuhan Bakauheni Lampung. Mereka menuju dermaga. Ini adalah Minggir dulu kayaknya tempat pembayaran tiket teman-teman setelah beli online. Kemudian tiket diserahkan di pintu depan nanti teman-teman, yaitu pintu gerbang pelabuhan Bakauheni Lampung. Pelabuhan asal Bakauheni, pelabuhan tujuan Manuk.
Nah, ini adalah pintu gerbang masuk pelabuhan. Dari sini biasanya kita kalau beli online, kemudian kita tunjukkan bukti ke bawah kita sudah beli tiket melalui aplikasi ataupun handphone yang kita pakai, teman-teman. Nah, dari sini nanti mereka lihat dan mengeluarkan kertas ataupun tiket menuju ke kapal, teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi, dikasih tiket menuju ke dermaga, teman-teman. Resim. Supirnya belah mananya itu? Kapal. Ya. Oh, bisa ngantri, bisa sebentar. Simulasi. Nah, ini yang kita lihat ini adalah suasana masuk ke kapal, teman-teman. Mereka kelihatannya tidak ngantri lama karena memang pada bulan-bulan biasa di luar lebaran atau hari libur atau Natal tahun baru tidak begitu padat, teman-teman. Tetapi kalau Natal, tahun baru ataupun lebaran ini biasanya padat, sering ngantri di sini, teman-teman. Tapi ini kelihatannya mereka langsung masuk ke kapal. Ini adalah penyerahan tiket seperti yang kita katakan tadi. Mereka dapat tiket dari petugas dan diserahkan di sini, baru mobil bisa masuk ke dalam lambung kapal, teman-teman. Nah, ini adalah proses masuknya mobil ke lambung kapal. Dan biasanya seperti tadi ini, mobil-mobil besar biasanya atau bus-bus adalah di lantai bawah, dan mobil-mobil kecil misalnya ke lantai 2 atau di atas. Namun kadangkala ada juga bus ataupun truk di lantai 2, tergantung, teman-teman. Itu mungkin SOP dari perusahaan kapal yang bersangkutan, teman-teman. Nah, sepertinya ada petugas di sini memandu kendaraan untuk mengatur parkir supaya teratur dan bisa muat banyak truk ataupun mobil, teman-teman, di dalam parkiran ini, teman-teman. Nah, ini suasana di dalam parkiran dan mereka kelihatannya mau naik ke lantai atas ataupun di deck ataupun di tempat istirahat yang ada di dalam kapal ini di atas, teman-teman. Dan ini kelihatannya kapal ini lumayan bagus, teman-teman, ada eskalatornya karena memang kelihatannya mereka tuh lewat penyeberangan eksekutif, bukan reguler. Kalau eksekutif ini biasanya lebih mahal, kapalnya juga kelihatan lebih bagus dan waktu tempuhnya lebih cepat, 1 sampai 2 jam tepat. Tetapi kalau reguler lebih murah, kapalnya juga fasilitasnya juga agak sedikit minim, dan jarak tempuhnya juga atau waktu tempuhnya 2 sampai 3 jam, teman-teman, dari Bakauheni Merak ataupun sebaliknya. Ini adalah kapal yang mereka naiki, kelihatannya adalah ekspres, teman-teman. Ini adalah suasana di tengah selat Sunda ataupun laut mereka dalam feri penyeberangan ini, teman-teman. Ini keadaannya, suasananya
lagi ke atas kelihatannya teman-teman. Ini menuju ke atas tadi. Dia hanya sekilas turun ke bawah melihat suasana di parkiran lantai 2 teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita part 3, yaitu perjalanan anak atau mahasiswa 4 dari